Chat buka apa, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini ada kolom komentar yang menyertakan tanggapan Gus Rumel Abbas mengenai tulisan-tulisan Kiai Imad. Saya coba cek di YouTube komunitas beliau, ternyata nggak ada, teman-teman. Berarti ini mungkin ditulis di Facebook beliau atau ditulis di di media sosial yang lain mungkin ya. Tapi setelah saya perhatikan memang ini insyaallah tulisan beliau, karena memang saya paham, saya kenal dengan bagaimana cara beliau menulis. Jadi insyaallah ini tulisan beliau. Saya coba teman-teman, saya bacakan teman-teman ya. Ini saya langsung dari kolom komentar aja teman-teman ya, saya bacakan ya. Nah, dengan judul dusta teman-teman. Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak berdusta kala menulis dan berpidato bahwa silsilah klan Ba'alawi diisbat dengan mimpi. Keduanya mengutip secara cherry picking salah satu mughalatoh atau falasi ya, kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Ghuror karya Muhammad Al-Khirit. Kenapa melakukan itu sih? Kitab ini sudah saya baca dulu banget sejak awal-awal membuat dudut untuk Kiai Imaduddin, dan hampir setengah hafal kepala saya. Hebat ini beliau. Artinya sebelum buat bantan-bantan Kiai Imad, beliau sudah membaca kitab Al-Ghuror dan hampir setengah hafal kata beliau. Kitab ini sudah dibaca oleh beliau ya, hampir setengah hafal kata beliau. Dan Gus Rumel saya tidak pernah mengutip Al-Ghuror karena ya diproduksi abad ke-10 gitu. Dan fokus saya ada pada pelacakan bukti historis sebelum abad ke-8. Nah, kala Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak menyebut cerita seseorang yang ditemui Kanjeng Nabi dan Sayyidah Fatimah, seolah-olah Anda diantarkan pada mitologi yang dipakai Khirit untuk menetapkan genealoginya ia orang Ba'alawi. Begitupun kala Kiai Imaduddin menggiring orang-orang untuk mempercayai bahwa makam Ahmad Al-Muhajjir di Usaisyah disebut oleh mimpi, itu pun sebuah kedustaan. Saya jelaskan nanti saat mengusung tema apakah dimakamkan di Indunus. Silakan mengunduh kitab Al-Ghuror PDF. Tak apa-apa, baca baik-baik halaman 108 115 dan lihatlah bagaimana Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak melakukan framing. Saya jelaskan sedikit. Sebelum menyebutkan kisah mimpi-mimpi seperti yang diinsinuasi Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak, Muhammad Khirit menyebutkan minimal 9 ulama yang mengisbatkan genealogi klan Ba'alawi. Di antaranya ulama yang tertua adalah Ibnu Samurah Al-Ja'di, Muhammad Abil Hub 611 dan Al-Yafi' 768. Tentu saja saya sedang mencari sumber asli 3 ulama ini. Ya memang ya. Jadi memang selain Al-Janadi di abad ke-8 ya. Jadi sumber aslinya yang dikutip oleh ulama untuk mentahqiq Ba'alawi itu ya Ibnu Samurah yang wafat tahun 586 dan juga Muhammad Abil Hub yang wafat 611 Hijriah. Kalau yang Abil Hub ini tidak saya temukan, mungkin menurut Gus Rumel mungkin ini ya, dan Al-Yafi'i ini. Tapi kalau yang dalam kitab Tuhfatul Thalib itu yang disebut adalah seperti Ibnu Samurah, Abdurrahman Al-Lahdal, Al-Janadi. Nah, yang paling tua itu Ibnu Samurah ya, 586. Cuman ya saya pernah dikomentari juga oleh Kiai Imad bahwasanya dalam kitabnya Ibnu Samurah tidak ditemukan tentang pengakuan atau penulisan silsilah keluarga Jadid, keluarga Ba'alawi. Jadi sementara ini ya yang disebut adalah versi sejarah ya keluarga Jadid begitu ya. Kemudian setelah menyebutkan dasar isbat itu dari ulama tahqiq di atas, Khirit memperkuat dengan kisah-kisah metodologi atau kita mitos, kekeramatan khas orang sufi pada umumnya, dan itu hanya untuk
glorifikasi biasa menurut saya. Ya mungkin ya yang dianggap penguat atau pemanis apalah ya. Khalid bukan orang tolol yang tidak tahu bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil menetapkan sesuatu. Dia ahli hadis yang siqah, dikenal jujur, dan silakan mencari testimoni ulama tahqiq tentangnya. Apakah ia pernah memakai cara sekonyol itu untuk mengisbat sesuatunya? Baik Kiai Imad dan Ki Abdul Razak tidak tahu bahwa Khalid mengutip Al-Jauhar Asy-Syaffaf karangan Al-Khatib ditulis tahun 820 Hijriah saat Ali As-Sakkan berumur 22 tahun, dan sudah menyebutkan Datuk Klan Balawi dengan nama Ubaidillah. Jadi ya sebelum sebutan Ubaidillah itu ya sebelum Ali As-Sakran, Al-Khatib sudah menulisnya dengan nama Ubaidillah ya. Bagaimana Kiai Maduddin dan Ki Abdul Razak tahu itu dengan pasti? Lawang tidak mau mencari manuskripnya. Ya. Al-Ali mau mencari lawang sebelumnya sudah mendelegitimasi kitab ini dengan mengatakan isinya khurafat semuanya. Padahal belum sekalipun membacanya, dan saya jamin dibaca dari kutipan-kutipan Ba Makhramah dan Qiladah saja. Sekali lagi, kenapa melakukan itu sih? Muhammad Khalid dan Ba Makhramah hanya menyebutkan kisah yang ditulis Al-Khatib saja, sementara Al-Khatib menyebutkan dari siapa kisah isbat itu ia dapatkan. Saya beri contoh sedikit karena saya sudah mendapatkan 3 macam manuskrip Al-Jauharus Safaf, dan detailnya bisa Anda saksikan nanti di pamit ngantor. Menarik ini teman-teman ya. Kita tunggu. Beliau ini selalu mencari data-data dan informasi mengenai perdebatan nasab ini dari kitab-kitab sumber aslinya ya, dan hebat beliau ini memang. Al-Jauharus Safaf hanya berisi 400-an hikayat, dan Al-Khatib menyebutkan dari mana hikayat itu ia dapat. Maka dalam redaksi awal hikayat ini kerap menyebut begini: diriwayatkan dari Fulan bin Fulan dan orang-orang lain yang sikoh di Yaman bahwa, berarti ya modelnya kayak semacam riwayat, jadi riwayatnya jelas gitu ya. Kudapatkan kisah ini dari Fulan bin Fulan, seorang alim dan faqih, anak dari qadhi di Yaman yang sangat dipercaya, dan dari Fulan bin Fulan bahwa riwayat dari Fulan bin Fulan ia memastikan bahwa Fulan bin Fulan mendapatkan riwayat dari Fulan bin Fulan, ia mengatakan riwayat hikayat bahwa jadi kalau saya perhatikan berarti Al-Jauharus Safaf ini mirip At-Tabari berarti ya, Tarikh Tabari. Ada kisah menarik selama saya melacak bukti-bukti historis Klan Balawi. Al-Ubaidili dicatat sebagai ulama nasab dengan satu kitab tunggal karangannya, yaitu Tahdzibul Ansab. Ya dalam kitab Tabaqatul Nasabin ya. Kitab ini jadi andalan siapapun termasuk pemain baru bernama Tengku Muda Qori Al-Qusasi bahwa nama Abdullah atau Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir fiktif selama 550 tahun. Padahal dari beberapa notasi ulama nasab lain disebutkan bahwa Al-Ubaidili menulis keterangan Ahmad Al-Muhajir pergi ke Yaman bersama anaknya yang bernama Abdullah Wakila Ubaidillah. Dari mana catatan itu? Tentu saja bukan dari Tahdzibul Ansab, karena ternyata Al-Ubaidili tidak hanya memproduksi satu kitab tunggal. Kitab itu lebih tepatnya risalah berjudul Al-Ihtisar li Bani Fatimatil Abdor. Kitab ini yang disebutkan dalam Tarikh Hadramut itu teman-teman ya, yang pernah disinggung oleh Kak Zeni channel ya. Dan juga di kitab Ardul Jali juga disebutkan bahwasanya Al-Ubaidili itu punya kitab yang lebih dari 1000 halaman, kalau nggak salah 10.000 paling 1000 halaman lebih begitu. Dan Tahdzibul Ansab ini yang ringkas gitu, begitu katanya. Kemudian saya mencari manuskrip lain, siapa tahu Al-Ubaidili punya produksi risalah selain Tahdzibul Ansab. Dalam notasi lain, Ibnu Inabah kala menjelaskan keturunan Rasul bernama Ibrahim, ia mengutip pendapat Al-Ubaidili. Silsilah syarif ini tidak disebutkan dalam Musajjar. Dari kitab apa Ibnu Inabah mengutip Al-Ubaidili? Ia menyebutkan dalam kitab Al-Musajjar Al-Ubaidili yang bernama Al-Hawi. Kebetulan dengan modal yang dikasih orang-orang lewat tir.id Sakof, silakan klik ya, beneran saya menemukan Al-Hawi ini. Meskipun Al-Hawi yang saya dapatkan adalah naskah salinan tahun 903 Hijriah,
bentuknya musajjar, pohon silsilah yang disalin dari manuskrip tahun 805 dan seterusnya yang ditulis oleh Al-Ubaidili sendiri pada tahun 380 Hijriah berupa tambahan Al-Ubaidili dari musajjar yang dibuat oleh Husain bin Abi Ghanaim yang wafat tahun 260 Hijriah. Saya sejak awal berani mengatakan bahwa genealogi Kembawi itu sahih karena bukti-bukti historisnya konsisten dan banyak. Tinggal punya keseriusan sedikit untuk mencari sumber utamanya saja. Kenapa? Karena dalil untuk membatalkan genealogi Ba'alawi ternyata tidak lengkap. Bagaimana bisa sahih jika ponisi literaturnya cuma sedikit? Itu pun cetakan modern hasil tahqiqan dan editor. Dari sini pun saya baru tahu bahwa Al-Umari, murid Al-Ubaidili selain Al-Majdi juga memproduksi kitab berjudul Al-Mabsud dan Al-Musajjar. Dan mungkin saja ada kitab lain yang tidak disebutkan oleh dan belum ditemukan. Begitupun berkat pelacakan ini saya baru tahu kalau Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebenarnya bukan ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi tapi Muhammad bin Umar Ar-Razi, seorang Syiah yang memang punya julukan nama dengan sama dengan Ar-Razi. Bagaimana bisa kitab ini tulis seorang Sunni? Saat menyebutkan silsilah Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Asy'ari, ia mencantumkan doa yang mustahil ditulis oleh seorang Sunni. Sementara saat menyebut kakeknya yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak ada radhiyallahu anhu ataupun dicantumkan julukan sebagai As-Siddiq. Kalau cuma secara membaca dari versi cetakan modern itu pun melewati tantangan editor dan muhakkik ya. Bukan manuskrip, tentu saja hal seperti ini luput diketahui. Salam Rumail Abbas, hasil teman saya akan diunggah di sini. Oh iya, di tir.co.id Sakpov. Jadi memang memang bukan di komunitas YouTube-nya beliau ya nih ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Rumail Abbas ini. Menarik teman-teman, ini jawaban Gus Rumail Abbas kepada Ki Imad tentang tulisan yang tadi saya buatkan videonya itu, artinya Ba'alawi itu disebut oleh mimpi-mimpi. Menarik teman-teman, semoga cepat kelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.